Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kita, sakit kita, sedang dapat musibah kita, sedang was-was kita, namun kalimat syukur tetap selalu terarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya begitu juga selawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah, dengan seringnya kita selalu melantunkan mengingat Rasulullah beserta perjuangannya. Berkat perjuangan beliau, Islam alhamdulillah tegak di muka bumi ini. Sering-sering kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan dengan niat kita tulus dan ikhlas, kita termasuk salah satu hamba Allah yang mendapat naungan di yaumil akhir nanti, di mana di situ tidak ada lagi lindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari bersama-sama kita selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku
para pengurus masjid, para alim ulama cerdik pandai suluh bendang dalam negara, para tokoh masyarakat yang ditinggikan secara tiang dan didahulukan selangkah. Teristimewa kepada para generasi muda harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah telah menjadi harapan orang tua anak yang berguna di akhir hayatnya insya Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini Allah kembali mempertemukan kita. Kita dapat bertatap muka, bertemu pandang, masih diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita menghirup udara segar di atas permukaan bumi ini. Sungguh pun kita sudah banyak hati kita ini, pemikiran kita ini, bahkan tingkat keimanan kita pun juga masing-masing dipengaruhi. Tapi kita yakin orang-orang yang beriman alhamdulillah sesuai dengan ayunan langkah kakinya, lenggangan tangannya, berhasil kita dapat datang ke masjid dalam rangka bertaqarrub ila Allah, mencari pintu maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Untuk itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, jangan pernah kita sia-siakan, jangan pernah kita abaikan kesempatan sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah ini. Hendaknya betul-betul kita manfaatkan, kita gunakan pada tempatnya. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, hari ini kita berada pada bulan Rajab. Insyaallah fi yaumil Ahad besok kita memperingati yang namanya suatu peristiwa yang bersejarah di dalam dinul Islam, dalam agama Islam, yaitunya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah yang bertitel Habibullah dalam waktu yang begitu singkat kaum muslimin. Ada orang yang mengatakan bulan Rajab itu memang batu-batu bulan penguji iman. Kenapa ia bisa berkata hal seperti ini? Karena banyak yang menganggap kalau ia merujuk kepada firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 7 surat yang ke-17 tadi, dia hanya mengalogikakan, menggunakan akal logika saja. Dalam waktu yang singkat baginda Rasul bisa melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam waktu yang singkat. Itu saja yang diandalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, pada intinya untuk bisa memahami Al-Quran tidak butuh orang cerdas dalam hal ini. Kita tidak butuh orang cerdas. Bukan orang cerdas yang bisa memahami Al-Quran, tapi Al-Quran bisa membuat orang pintar dan cerdas. Al-Quran akan bisa dimahami, akan bisa dipahami oleh orang-orang yang betul beriman. Al-Quran memang betul-betul orang yang beriman yang bisa menguasainya. Jadi tidak semua ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang bisa kita cerna dengan akal logika. Makanya ada yang disebut dengan surat mutasyabihat, surat al-muhkamat, ayat-ayat muhkamat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, terkait dalam firman Allah surat Al-Isra, kita tidak berbicara panjang lebar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan baginda Rasulullah yang dilakukan pada sepertiga malam, tidak akan kita bicarakan. Tapi ada dua kesimpulan yang kita ambil, yaitunya hikmah, tujuan dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin rahimakumullah,
Di samping baginda Rasulullah bertujuan sambil menghibur, dalam kitab tarikh kita lihat menghibur diri baginda Rasulullah, karena pada masa itu banyaknya musibah yang didapatkan, kesedihan demi kesedihan yang dialami oleh baginda Rasul. Diadakanlah peristiwa Isra Mi'raj. Yang terpenting tujuannya adalah menjemput perintah ibadah salat. Kita tinggal sejenak, hadirin sidang jamaah. Kita mungkin masih ingat dengan usia takwa di bulan Januari. Begitu kita berbicara tentang rujukan salah seorang ulama besar, Imam Sayyid Qutb, di dalam bukunya Fi Tafsiril Quran, beliau sampaikan begitu pentingnya ibadah salat dibanding ibadah-ibadah lain. Begitu perlunya ibadah sembahyang dibanding ibadah-ibadah yang lain. Bukan tidak perlu ibadah yang lain, perlu Pak. Karena di dalam Islam itu setiap ibadah yang betul-betul ada tuntunannya, yang disuruh oleh Allah, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, bak saumpama itu menanam tanaman. Coba Bapak kaum muslimin rahimakumullah, tanam sebuah tanaman. Kalau tanaman tadi sudah jelas tanah di pangka batang tadi itu kurang tanahnya, jangan kita arok hasil dan rancak dari tanaman tadi. Tapi apa yang diminta di sini? Pupuklah tanaman tadi itu. Sesudah dipupuk, kasih dia makanan, rawat dia baik-baik. Kok perlu dilambuk tanaman tadi. Insya Allah itu yang dikatakan man yazro' yahsud menjada wajada tadi. Siapa yang sungguh-sungguh akan menanam, inilah yang akan memati. Logikanya kaum muslimin rahimakumullah, begitu pula kita dengan ibadah. Tapi di sekian banyaknya ibadah, pesan Sayyid Qutb, kalau orang yang mengerjakan ibadah puasa, diturunkan perintah oleh Allah di dalam suratul Baqarah, dia masih tetap Islam, yaitunya ibadah puasa. Orang disuruh dalam agama Islam untuk selalu menjalin silaturahmi, untuk saling menasihati. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk tetap selalu bertakwa kepada Allah, turun ayat. Untuk naik haji, Allah turunkan firman-Nya. Tapi ibadah salat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sendiri jemput. Bapak kaum muslimin, mari kita coba cari kitab-kitab sejarah Islam tadi itu, buku-bukunya. Begitu berat perjuangan baginda Rasulullah Pak, sampai 50 kali bolak-balik menjaput yang namanya perintah sembahyang. Di dalam salah satu lagi pesan ulama, dalam kitab Mata Takrib itu coretannya Syekh Muhammad Ibnu Qasim sampaikan, Ba'am kok sampai ibadah sembahyang tadi itu menjadi wajib untuk orang muslim. Ini ada dua Pak. Yang pertama syarat sah salat, dan kedua syarat wajibnya salat. Aku kita bedakan. Tidak ada salahnya kita ulang-ulang balik pelajaran kita lama. Pertama syarat sah salat, yang kedua syarat wajibnya salat. Serupa Bapak kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita masuk ke dalam rumah yang cara modek ini ada pintunya bakunci. Calik di ujung kunci itu ada rigi-riginya. Apabila ciek balabih serigi tadi, kurang rigi-riginya tadi, maka pintu tidak terbuka. Seperti itu pula lah kita melakukan ibadah sholat. Saking pentingnya. Pertama kita ambil kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, syarat wajib salat. Di dalam matan takrib itu disampaikan yang pertama orang mengko diwajibkan nyotu sembahyang, tak boleh indak, tak boleh nego, tak boleh ago-ago dalam hal itu, dia berstatuskan Islam. Pertama, dia mengaku Islam. Dia orang Islam. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, di firman Allah perintah ibadah melakukan saum dan Islam diimbau Pak. Tapi orang yang betul-betul aman tu billah,
Dia beriman kepada Allah. Ada orang Islam dak puasa jangan berang lawa. Tapi ketika orang Islam tidak melakukan ibadah salat, ini syaratnya. 3 tadi kan. Pertama dia mengaku Islam. Yang kedua apalagi syarat wajib salat tuh? Yang keduanya adalah akil. Balik. Yang kedua balik. Apa itu balik kaum muslimin? Secara bahasa, balik ini adalah orang yang lah mulai muncul tanda-tanda kedewasaan untuk diri. Lah tentu narancak lawan jenis dinyo. Lah tentu manan buruk dinyo. Lah tentu nak mendatangkan mudarat dinyo tapi dibuek juga. Ini sudah ada kita kewajiban untuk melakukan ibadah sembahyang. Yang ketiga orang tadi itu berakal. Coba kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah. Makanya di situ letak perintah ibadah salat. Kita ngaku yang namanya sembahyang ku banyak kita lelai-lelaikan, maka kini kita pacik pegang tidur. Itu yang pertama. Syarat wajib untuk melakukan salat. Yang kedua syarat sah salat. Itu ada 5 yang biasa kita katakan: menghadap kiblat, bersih pakaian, tutup aurat, tempat ibadah kita suci dari hadas dan najis. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita induk manuangkan. Kita yang mengaku selama ini cinta baginda Rasulullah. Kita yang mengaku selama ini adalah umatnya Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi kok maleh-maleh juga mengerjakan yang namanya perintah ibadah salat. Belum lagi kita dikatakan hal ini. Apalagi kaum muslimin banyak sekali isu-isu yang menghambat orang-orang beriman yang ditakut-takuti, tidak saja dari segi pemikiran, bahkan keimanan. Keimanan kita ditakuti. Zaman serba canggih. Banyak bermacam daya yang akan menakuti orang-orang beriman. Virus corona lah yang akan datang, masjid lah akan ditutup, tidak boleh berlama-lama di masjid. Ini adalah salah satu langkah untuk menghancurkan keimanan kita, untuk menurunkan derajat keimanan kita. Selama kau lah banyak tidak mengarajan wajib apalagi sunat. Logikanya seperti ini kaum muslimin. Dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya main bola. Dari sekian banyak pula yang suka pemain bola. Suatu kali ada seorang pemuda yang suka bermain bola. Dia hadir ke lapangan. 2 kesebelasan ini membutuhkan pemain. Kesebelasan A ada pemainnya yang begitu galak. Kalau bahasa awak ni orang kurang panuh, main bagak saya. Nak tentu gadang ketek ditapuangnya, apalagi lawannya dari kesebelasan tadi. Yang anak satu ini wajib main. Dia memang ikut main. Sekarang timbul pertanyaan, mana yang akan kita pilih masuk ke kelas kesebelasan A kah kita, atau ke tim A kah kita, atau ke tim B? Di tim A ada orang bagak, di tim B orang main elok-elok. Logikanya kita jawab, mau pilih kita mana? Tentu secara logika sehat, orang yang betul-betul berfikir nyo akan pilih orang bagak tadi. Nyo akan bergabung dengan tim A tadi. Kenapa? Secara tidak langsung dia akan memikir fisiknya. Melawan lomba jurang nang bagak tadinya tapuang kaki go barso. Kan seperti itu. Jadi Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, terkait isu hari ini, bukannya kita takut kepada virus corona, bukannya masjid yang kita tinggalkan, bukannya ibadah salat yang kita tinggalkan, tapi apa yang harus kita ingat? Takutilah. Mari sekali lagi, mari kita takuti orang yang menciptakan virus corona. Di samping kita wanti-wanti melaksanakan kriteria ba'a caranya biar terhindar dari yang namanya musibah-musibah ini. Bagaimana caranya kita terhindar dari jangkitan virus ini? Tentunya secara batiniah pun kita bentengi diri kita ini agar keimanan kita meningkat. Bapak saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu di kesempatan yang singkat ini, mari kita perbanyak lagi, kita perkuat lagi keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan tidak saja
dari terselamatkan virus corona, tapi juga hendaknya kita terselamatkan fid dunya wal akhirah. Bukankah itu niat kita seorang yang beriman? Bukankah itu niat kita selaku orang-orang yang mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya? Mudah-mudahan dengan cara begitu, mari kita perkuat keimanan kita. Kita jalankan ibadah dengan tulus dan ikhlas. Sebagian kaji hikmah, likulli syai'in bil hikmah. Mungkin saja inilah kesempatan kita. Di samping yang wajib jarang kita laksanakan, di samping yang sunat jarang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan ada hal seperti ini, kita lebih mendekatkan diri kita pada Allah. Mengingat setiap pencipta di atas permukaan bumi ini yang diciptakan oleh Allah, ada hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, aku qauli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amilati rabbihim lana bil khair wa ya khairun nasirin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.